Mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron kasiron, ya wajah jazakumullah khairan kasiron ala hudurikum fi hudurikum fi hadal waqt fi hadal fasl. Oke, pada pagi hari ini ya, kita akan takalam ya berbicara tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ya, pada tiga bidang ya, bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan ya. Mungkin bidang ekonomi di lain kesempatan ya, di RPS. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hadir kelancaran dan keberkahan dengan basmalah tersebut. Nanti diawali dari presentasi mahasiswa, ya, kemudian sesi diskusi, ya, discuss, after ya sharing ya, diawali atau dipimpin oleh saya. Jangan lupa untuk absensi di Edu, nih, kalau ada eh, persoalan teknis di Edu mohon disampaikan. Saya kira itu. Silakan kepada yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan risalahnya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berwatak tajrid dan taj- tajdid dalam gerakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang beranggota saya Alfi Fauzia sebagai moderator,
Perkenalkan, saya Sabrina Aulia Putri sebagai notulen. Saya Siti Banun Amira sebagai operator. Dan Syahril Rizky Ramadan sebagai pemateri, dan Wahyu Setio Nugroho sebagai pemateri. Silakan untuk pemateri bisa dimulai. A. Pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan Islam yang mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Menurut Haidar Nasir, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada transformasi sosial. Ia menekankan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam berkemajuan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial untuk mencerahkan dan memajukan umat. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid yang mengintegrasikan misi keislaman dan kemanusiaan dalam membangun masyarakat utama. B. Sejarah Gerakan Sosial Muhammadiyah. Pada waktu Muhammadiyah didirikan, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai respons terhadap kondisi umat Islam di Indonesia saat itu yang dianggap terbelakang, baik secara pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, serta masih banyak dipengaruhi oleh praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan awal gerakan sosial Muhammadiyah yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis yang murni. Dua, memberantas takhayul, bid'ah, dan kufurat. Yang ketiga ada meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat melalui amal sosial. Muhammadiyah dalam perkembangan berikutnya dikenal luas oleh masyarakat maupun para peneliti dan penulis sebagai gerakan Islam pembaruan atau gerakan tajdid. C. Sejarah Gerakan Sosial Muhammadiyah. Pada Muhammadiyah didirikan tajdid Islam modern yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 2012. Tujuan ajaran Islam kita mengembangkan pendidikan Islam. Pada awal pembentukannya, gerakan ini sebagai respon terhadap praktik keagamaan umat Ma'ruf di kota yang dirikan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu dari pengaruh dengan sumber agama jadi berfokus pada pembaruan pendekatan keagamaan serta penerapan ajaran Islam modern.
Kedua, konsep ini menekankan penting ajaran Al-Hijrah tetap terhadap perkembangan kawan komitmen pembagian terhadap ajaran yang tercermin dalam penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap menyimpang serta tradisi yang tidak memiliki dasar syariat yang jelas. Di sisi lain, gerakan Muhammadiyah juga menekankan pentingnya modernitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar ajaran tetap relevan di tengah kemajuan. B. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah atau Aum Muhammadiyah. 1. Pendidikan. Muhammadiyah memiliki jaringan sekolah, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berbasis pada agama Islam, tetapi juga mengembangkan pengetahuan umum dan keterampilan. 2. Kesehatan. Muhammadiyah juga memiliki banyak rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Salah satu contohnya adalah RSPKU Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah. 3. Pemberdayaan ekonomi. Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga ekonomi untuk memberdayakan masyarakat, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah, serta program-program pemberdayaan lainnya. 4. Kegiatan sosial dan dakwah. Muhammadiyah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti bantuan bencana, penyuluhan sosial dan dakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat untuk semesta alam. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah atau AUM Muhammadiyah. Yang pertama, panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu melayani anak-anak yatim, piatu, terlantar, atau kurang mampu. Contoh panti asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, panti Wureda atau lansia, melayani orang lanjut usia yang tidak memiliki keluarga atau yang memerlukan perawatan khusus. Contoh panti Wureda Muhammadiyah di Yogyakarta. Yang ketiga ada panti rehabilitas sosial, memberikan layanan rehabilitas bagi penyandang disabilitas, korban narkoba atau korban kekerasan. Contoh pusat rehabilitas Yakum. Yang keempat, layanan kebencanaan melalui Lembaga Penanggulangan Bencana atau LPB atau Muhammadiyah Disaster Management Center, membantu korban bencana. Contoh bantuan MDMC dalam bencana gempa Lombok dan Palu. Yang kelima, pelayanan sosial kesehatan masyarakat, yaitu meliputi layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, layanan home care, dan kegiatan sosial lainnya. Contoh, Klinik Pratama Muhammadiyah, layanan home care, dan Sismu. Yang keenam, lembaga zakat, infak, dan sedekah melalui Lasismu atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Contoh menyalurkan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Kesimpulannya, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan landasan semangat reformasi dan teologi Al-Ma'mun. Muhammadiyah tampil sebagai gerakan sosial yang progresif dan relevan
dengan perkembangan zaman. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat. Namun, di tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks, Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang menuntut revitalisasi gerakan dalam berbagai aspek. Silakan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangan dan Izin bertanya. iya silakan Mas Randy. Oke, Mbak. Dalam kehidupan di Indonesia itu kan keberagaman agamanya itu kan sangatlah banyak ya, Mbak. Ada dari Nasrani, Hindu, Buddha, dan segala macam. Itu, tapi dalam kehidupan di Indonesia, justru ibaratnya gini, dalam bertoleransi sesama umat beragama Muslim itu saja susah, apalagi toleransi antar umat beragama seperti itu. Kayak contoh, eh, ada NU, Muhammadiyah, LDI, dan segala macam, itu mereka masih meributkan suatu-suatu ajaran tertentu dan mazhab-mazhab mereka yang mereka anuti. Nah, padahal secara logika saja itu lebih utama melakukan toleransi sesama umat Muslim dulu, baru kemudian melakukan toleransi kepada umat beragama yang lain. Nah, bagaimana cara Muhammadiyah untuk menyadarkan umat Islam bahwa toleransi tidak hanya pada antar umat beragama, tetapi juga sesama Muslim. Sebagai contoh, organisasi yang saya sebutkan tadi, yang berbeda-beda dalam ajaran dan mazhab seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Saya izin bertanya, ya silakan Mbak Riko. apa alasan Muhammadiyah memakai surat Al-Ma'un sebagai landasan kegiatan sosial yang itu? Pertanyaannya bisa diulang Mbak Riko? Baik, apa alasan Muhammadiyah memakai surat Al-Ma'un sebagai landasan dalam gerakan-gerakan sosial Muhammadiyah, tidak memakai surat yang lain, misalnya kayak Al-Baqarah ayat 177 gitu. Terima kasih. Oh ya, Sudah terima jelas? kasih. Oh ya, sudah jelas. Baik, untuk 1 pertanyaan lagi, silakan. Ya, izin bertanya. Oh ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Ismail Pamungkas. Izin bertanya kepada kelompok 8.
dalam konteks pemberdayaan masyarakat, bagaimana Muhammadiyah mengimplementasikan pembaruan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Bayu untuk izin menjawab pertanyaannya Mas Randy. Tadi pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari, sifat toleransi sebagai gerakan sosial sangatlah penting. Bagaimana cara Muhammadiyah menyadarkan umat Islam bahwa toleransi tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga sesama umat Muslim. Sebagai contoh organisasi Islam yang berbeda-beda di Indonesia dalam hal ajaran dan mazhab. Baik, untuk jawabannya, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki cara-cara strategis dan prinsipil dalam menyadarkan umat Islam akan pentingnya toleransi, baik antar maupun intra umat Islam. Cara Muhammadiyah untuk menjaga kerukunan terhadap sesama umat Islam dapat dilakukan dengan dialog antar organisasi Islam. Organisasi Islam Muhammadiyah aktif menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan organisasi Islam lain seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Persis, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam cara beragama atau mazhab tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam kebaikan. Bagaimana Mas Friendly, apakah bisa diterima jawabannya? Itu kan sebagai caranya ya, Mbak. Nah, apakah ada contoh yang nyata, contohnya kayak pertemuan sesama sesama umat beragama seperti itu? Apakah ada contohnya saling ngobrol kayak gitu, Mbak? Seperti petinggi Muhammadiyah dan petinggi NU itu, apakah pernah melakukan pertemuan untuk menjalin hubungan sebagai ungkapan toleransi seperti itu, Mbak?
Silakan yang bisa membantu jawab. Apakah ada? Izin membantu menjawab pertanyaannya Mas Ferendi ya. Kan tadi pertanyaannya apakah kayak dari Muhammadiyah atau dari NU itu pernah melakukan pertemuan ya Mas? Iya. Eh, itu kalau setahu saya itu ya salah satunya pendiri Muhammadiyah atau pendiri NU itu asal mulanya itu dari satu guru besar. Maksudnya mereka itu bisa disebut kayak sahabat atau bisa disebut juga kayak kakak adik dari Ahmad Dahlannya maupun dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jadi memang awal mula Muhammadiyah dan NU itu kayak satuan yang sama gitu lah. Kayak memang sudah dari dulu itu dekat dan ada pertemuan yang memang kayak persaudaraan gitu dari pendirinya langsung begitu. Dan apakah yang di bawahnya dari Muhammadiyah atau di bawahnya dari NU itu ada pertemuan atau tidak itu di berita-berita yang saya lihat itu ada dan bisa dilihat juga dari Google atau dari berita-berita yang di TV juga banyak kalau bisa memberitakan kalau salah satu ulama atau salah satu kayak ustadz-ustadz dari Muhammadiyah atau ustadz-ustadz dari NU itu melakukan pertemuan untuk apapun apa ya misalnya untuk apa gitu ada kok di berita-berita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Gledi sudah membantu menjawab. Ya, izin menjawab pertanyaan Mbak Rika. Nah, Lah bibit mau di bibit. Gimana tuh ya? iya. Eh, izin menjawab pertanyaan Mbak Rika. Pertanyaannya apa alasan Muhammadiyah memakai surat Al-Maun sebagai landasan dalam gerakan sosial Muhammadiyah, tidak memakai surat yang lain? Alasan Muhammadiyah dijadikan surat Al-Maun sebagai landasan utama dalam gerakan sosialnya sangat erat kaitannya dengan semangat pembaruan Islam dan kepedulian sosial yang menjadi inti dari pendirian organisasi ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa surat Al-Maun dipilih dan bukan surat lain. Yang pertama itu karena isi surat yang sangat relevan dengan kondisi sosial. Yang surat Al-Maun secara tegas mengkritik orang-orang yang lalai dalam beragama karena mereka mendustakan agama, tidak peduli terhadap anak yatim, tidak memberi makanan orang miskin, sholat tapi lalai dan ria. Yang kedua ada menekankan amal sosial sebagai cerminan keimanan. Muhammadiyah menekan bahwa keimanan harus dibuktikan dengan tindakan sosial seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan membantu kaum miskin. Yang ketiga ada pemahaman Islam yang praktis dan progresif. Yang keempat ada kritik terhadap formalisme agama. Untuk jawabannya segitu, apakah sudah cukup Mbak Rika? Cukup, terima kasih.
Nah, pendidikan sebagai pilar utama menekankan mendirikan berbagai sekolah untuk pelayanan kesehatan menuju kemudian membantu dalam penanggulangan respon sosial melalui lembaga penanggulangan bencana atau apakah bisa Baik, terima kasih kepada semua yang sudah bertanya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam sesi presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, jazakumullah khairan atas presentasinya. Ya. Good presentation, good question juga, dan ya very good answer ya. Baik, tadi ada 3 catatan gitu. Coba kita review. Ramsar. Tasamuh antar ormas Islam di Indonesia. Ya, tadi sudah ada yang memberikan pandangan bahwa benar ada eh, silaturahim, ya, ada dialog antar ormas Islam di Indonesia. Di luar itu juga ada ormas yang namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dan juga ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya, yang di dalamnya terdiri dari berbagai ormas, ada Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Di situ juga sebagai tempat bersilaturahim, tempat berdialog, ya, antar ormas Islam. Eh, di luar dialog di dalam ormas tadi juga ada, ya, hubungan bilateral antar ormas, ya. Misalnya seperti Muhammadiyah dan NU, ya, setiap terjadi pergantian pimpinan, kedua ormas ini saling berkunjung, ya. Juga dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa, kemanusiaan, ya, selalu ada dialog, ya. Ya, walaupun itu tidak antar langsung dengan ketua umum, ya. Kadang juga lewat perwakilan majelis atau lembaga terkait, ya. Ketika berbicara isu politik, ya, Muhammadiyah ada LHKP, ya, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, ya, bertemu dengan lembaga atau majelis dari ormas lain yang membidangi masalah politik atau lingkungan hidup, ekonomi, sosial, kesehatan, ya. Jadi intens, rutin, dan Muslim Indonesia itu menjadi uswah hasanah yang baik, ya. Tidak seperti tasamuh atau toleransi yang ada di Timur Tengah, ya, sampai mengakibatkan peperangan. Ya, kalau kita di Indonesia itu paling banter di medsos, ya, saling ngecek mengecek, itu pun oleh anggota, ya, bukan oleh pimpinan, oleh anggota, oleh partisan yang mungkin kurang paham, ya, terhadap apa produk atau wawasan atau ideologi masing-masing ormas, ya. Yaitu apalah basur atau partisan, ya, anggota ormas yang sungguhnya eh, tidak begitu memahami, ya, persoalannya. Ya, saya kira Indonesia menjadi Muslim Indonesia menjadi contoh yang eh, paling baik, ya, relatif paling baik daripada negara-negara lain dengan jumlah penduduk sangat banyak, ormas yang sangat banyak, ya. Ya paling yang ramai, ya, penetapan Ramadan, Idul Fitri, ya, itu pun hanya di kalangan akar rumput, ya. Di kalangan pimpinan saya kira sudah saling menghormati dengan cara atau metode yang digunakan oleh masing-masing. Termasuk juga untuk kita menjaga diri antar sama ormas, kita diharamkan untuk kafir mengkafirkan. Selama dia tidak mencabut syahadatnya, tidak ada hak bagi muslim lain untuk mengkafirkan orang muslim yang lain atau mengatakan sesat dan lain sebagainya, ya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Selama dia belum mencabut syahadatnya, ya masih Islam, dan kita jangan mengkafir-kafirkan atau mensesat-sesatkan ormas lain, sekalipun perbedaannya sangat runcing, sangat tajam dalam berijtihad. Kemudian implementasi Muhammadiyah dalam pembaruan sosial, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Ya, Muhammadiyah dalam
bertindak ya, dalam memutuskan suatu selalu menggunakan 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan bayani, yaitu selalu melihat teksnya, tekstualnya. Ada enggak persoalan ini di Al-Quran dan hadis? Ya. Nah, kemudian dengan pendekatan burhani, juga dengan pendekatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Bidang apa yang dibahas ya? Misalnya ketika membahas masalah ekonomi, ya ulama mengundang para pakar ekonom, keuangan, masalah kesehatan juga mengundang para ahli kesehatan. Ya. Jadi dalam memutuskan suatu produk hukum Islam, tidak hanya ulama yang paham agama yang dilibatkan, tapi seluruh ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan pokok kajian yang sedang dibahas. Ya, kemudian tiga ini bagus juga ya pertanyaan alasan Muhammadiyah menggunakan teologi Al-Ma'un. Ya kalau kita lihat asbabul wurudnya itu kan eh, kalau saya perhatikan Ahmad Dahlan itu punya style sendiri ya dalam berdakwah. Dia mengajarkan ayat atau Quran yang memang sudah familiar dulu di masyarakat. Yang minimal orang sudah hafal Al-Ma'un atau Al-Asr. Ya, bahkan dalam beberapa buku sejarah Muhammadiyah dikatakan baik Al-Ma'un Al-Asr ini merupakan surat yang paling lama diajarkan ya sampai ada yang mengatakan 7 kali atau sampai 3 bulan. Ya, kita dalam beragama sering berhenti hanya pada masalah ritual. Membaca Al-Quran ya berhenti hanya membaca Arabnya. Tidak kemudian dilanjutkan membaca terjemahnya. Ya, padahal Al-Quran itu kan hudallah, ya, petunjuk. Isinya petunjuk. Kita ini orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Kalau kita tidak baca terjemahnya ya kita tidak tahu petunjuknya itu apa. Ya analogi sederhana ketika kita beli handphone ya, beli sepeda motor, ya kita kan harus baca petunjuknya bagaimana agar apa handphone atau motor ini dapat digunakan, dapat sehat dengan baik. Sama manusia juga. Tapi kita kan lebih banyak berhenti pada aspek ritualnya. Membaca Al-Quran Arabnya memang mendapatkan pahala ukhrawi. Tapi kita tidak akan mendapatkan petunjuknya kalau tidak membaca terjemahnya. Kalau tidak mentafsirkan. Inilah yang diajarkan Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surah Al-Ma'un ya, kepada muridnya. Ya. Sampai muridnya jenuh karena diulang-ulang. Ya. Muridnya wis apal, wis ngerti artinya, sing terakhir takon Ahmad Dahlan, kalian sudah mengamalkan belum? Sudah membaca Arabnya, sudah tahu artinya, tapi tidak diamalkan. Nah, artinya apa? Ya, ini kalau saya melihat landasan historisnya, cara dakwah Ahmad Dahlan memang menggunakan ayat atau apa? Ayat atau hadis yang sudah familiar ya, atau surah yang sudah familiar di masyarakat. Sehingga ini lebih efektif, lebih masuk ketika diajarkan. Di luar tadi yang sudah disampaikan juga tentu sesuai dengan persoalan yang terjadi saat itu ya. Sama ya, orang Islam ya hanya berhenti pada aspek akidah dan ibadah mahdoh ya, tidak melanjutkannya pada aspek sosial. Ya tentu surah-surah lain ada ya, tapi saya lihat yang paling dasar elemennya seperti itu ya. Oke, ini kalau di Edu ya, di Edu saya yang saya posting PPT-nya itu terbagi menjadi 2 nih. Ya, karena dulu sebelum ada pembaruan RPS, sosial kesehatan tersendiri ya. Kemudian ada
pendidikan, tapi sekarang digabung dalam satu pertemuan, jadikan satu. Oke, nggak masalah. Ya, insya Allah ya, setengah jam cukup lah ya. Oke, pertama kita pahami dulu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Di sini saya ambil dari tulisannya Prof. Din Samsudin bahwa beliau memahami ya, tajdid ini sesungguhnya ada dua. Yang pertama adalah tajrid atau purifikasi atau pemurnian. Pemurnian ini dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ya seperti sholat, puasa, haji ya. Tajrid atau purifikasi dalam bidang akidah ini, ya, misalnya bagaimana Ahmad Dahlan ya, berusaha membebaskan masyarakat dari kepercayaan atau syirik, tahayul dan khurafat. Ya walaupun sampai sekarang juga masih ada ya tahayul, khurafat, syirik di lingkungan masyarakat ya, terutama di daerah-daerah yang belum maju secara pendidikannya ya. Kemudian apa bedanya khurafat dan tahayul? Bahasa Muhammadiyah itu TBC ya. Tahayul, bid'ah dan khurafat atau curafat. Ya ini TBC-nya penyakit rohani ya, bukan TBC-nya penyakit jasmani. Khurafat dan tahayul. Ya. Tahayul itu secara lugawi berarti menghayal. Orang yang tahayul itu orang yang sering menghayal. Tapi menghayal di sini adalah menghayal sesuatu yang mistis, ya. Sifatnya pasif. Misalnya ada suatu kejadian ketika kita di rumah tiba-tiba kejatuhan cicak, ya kita beranggapan bahwa akan ada bahaya atau malapetaka yang menimpa kita. Ya, itu namanya tahayul, ya, mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Atau sedang memegang gelas, tiba-tiba gelasnya jatuh, pecah. Wah, ini pertanda buruk. Wah, itu juga tahayul dalam paham Muhammadiyah. Atau sedang berkendara, tiba-tiba nabrak kucing sampai mati. Nah, itu juga bagian tahayul ketika mengaitkan bahkan akan ada mara bahaya ketika kita menabrak kucing sampai mati. Lalu apa bedanya kalau kita kemudian nabrak kelinci sampai mati? Tapi ini berbeda dengan fenomena alam. Ya. Misalnya ketika Gunung Merapi akan meletus, ya, suhu panasnya naik, ya, maka burung-burung akan menjauh, terbang, hewan-hewan turun gunung. Itu fenomena alam bahwa gunung itu akan meletus, bukan sesuatu yang mistis. Ya. Itu sesuatu yang ilmiah, ya, sesuatu yang rasional. Berbeda dengan tadi kasus cicak, gelas pecah, atau kucing mati. Kemudian, nah ini yang ibadah khusus atau mahdoh ya, yang sering dikaitkan dengan bid'ah. Ini tidak sedikit warga Muhammadiyah juga kurang memahami bahwa bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang hanya di dalam ibadah mahdoh ya, seperti sholat, puasa, haji. Di luar itu ya bukan bid'ah yang dimaksud yang ad-dolalah ya, yang sesat. Ya seperti selamatan ya atau yasinan, tahlilan, yaitu bukan bid'ah ya, karena itu bukan ibadah mahdoh. Ya boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Ya itu lebih ke ibadah ya, ibadah umum atau ibadah ghairu mahdoh yang kemudian tinggal dilihat seberapa bermanfaatnya kegiatan-kegiatan di luar ibadah mahdoh tadi. Ya kalau dengan
kegiatan tadi menambah wawasan kita, menambah silaturahim, ya itu baik ya, positif ya. Nah, tinggal kita menilainya ya. Ini dalam ibadah mahdoh. Kemudian makna tajdid yang kedua ya tajdid itu sendiri atau dinamisasi atau modernisasi. Pertama dalam akhlak. Ini masih debatable ya, di kalangan ilmuwan. Ada yang beranggapan bahwa akhlak tidak perlu diperbarui, ya, sudah dicontohkan oleh Nabi. Tapi ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa secara teknis akhlak perlu diperbarui karena sopan santun, moral, tata krama antar satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Antar satu waktu dengan waktu yang lain bisa berbeda. Misalnya antar daerah memegang kepala seseorang di satu daerah bisa dianggap sebagai penghormatan. Tapi di tempat lain bisa dianggap sebagai penghinaan. Nah, ini kan kita perlu belajar budaya yang lain. Ya seperti kalau kita ingin menunaikan ibadah haji, kita akan mengikuti manasik haji ya, 1 tahun sebelum haji. Ya salah satunya mempelajari budaya di Mekah dan Madinah. Terkait waktu juga ya. Kalau kita lihat Gen Z, apalagi Gen Alpha, cara menghormati orang tua berbeda dengan baby boomers atau milenial ya. Walaupun substansinya sebenarnya sama, mereka sebenarnya menghormati orang tua ya, cuman caranya ada yang atau caranya mengalami pembaharuan. Dan ini nggak bisa kemudian dipaksakan agar anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu mengikuti cara yang dilakukan oleh kalangan baby boomer maupun milenial. Ya, oke. Yang kedua, tajdid atau pembaharuan ini dalam bidang muamalah duniawiyah ya, yang sedang kita bahas, yaitu pembaharuan bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ini Nabi sendiri memberi batasan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Dalam muamalah duniawiyah kamu itu lebih tahu urusan duniamu. Ini karena ada seorang pemilik kebun kurma bertanya kepada Nabi bagaimana caranya agar tanaman kurma saya ini berbuah melimpah. Ya, Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Termasuk dalam bidang sosial, ya, pendidikan, kesehatan. Ya akan terus mengalami pembaharuan. Karena ini ranah muamalah duniawiyah. Dan memang saya kira fardu ya wajib ada inovasi. Kalau tidak ya tertinggal ya. Sama 100 tahun yang lalu, 112 atau 8 tahun yang lalu di Indonesia itu misalnya dalam konteks pendidikan itu hanya ada 2 model pendidikan saat itu. Pendidikan pribumi hanya belajar agama, pesantren, pendidikan penjajah atau londo atau kolonial itu belajar ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian Ahmad Dahlan menginisiasi membuat sekolah, dia pesantren, jangan hanya belajar agama, tapi juga harus belajar ilmu umum. Yang belajar ilmu umum juga jangan hanya belajar iptek, tapi juga belajar agama. Sehingga sekarang ya sudah lazim ya, padahal 100 tahun yang lalu belum ada. Muamalah duniawi ini juga sering disalahpahami ya, terkait masalah sunnah ya. Ya sunnah itu kan artinya kebiasaan. Sunnah Rasul ya artinya kebiasaan Rasul.
Kebiasaan Rasul ini dalam faham Muhammadiyah itu ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti ya. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib diikuti itu dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh khususnya ya. Tapi yang tidak wajib diikuti itu dalam bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Karena secara teknis mengalami perubahan, mengalami evolusi. Ya misalnya Nabi itu eh, memiliki kebiasaan memelihara jenggot, ya. Yaitu sunnah Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Ya. Nah, bagi laki-laki ya boleh berjenggot atau tidak ya. Bahkan kalau kita lihat itu kan unik ya di misalnya di Muhammadiyah ya. Nabi Muhammad sendiri berjenggot, Ahmad Dahlan eh, berjenggot. Tapi mayoritas orang Muhammadiyah itu tidak berjenggot. Ya itu nggak apa-apa, tidak ada urusan pahala di situ. Karena ini sunnah Rasul dalam bidang muamalah duniawiyah ya. Ya seperti kesukaannya beliau makan kurma. Ya, kenapa anjuran berbuka puasa itu pakai kurma? Ya bukan kurmanya yang menjadi wajib atau sunnah atau menjadi anjuran ya. Tapi apa kandungan yang ada di dalam kurma sehingga itu baik untuk orang yang berbuka puasa. Ya sama, misalnya sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dalam berkendara memakai kuda atau unta ya kan nggak mungkin ya kalian ke Unimugo karena ikut sunnah Rasul pakai kuda berangkat ke Unimugo ya mungkin saja tapi saya kira nggak ada yang berani. Termasuk ya misalnya mohon maaf masalah poligami ya. Ya kalau kemudian di zaman Nabi membatasi 4 itu udah sangat luar biasa ya. Karena sebelum zaman Nabi tidak dibatasi punya istri berapapun. Ya kalau kemudian Islam hadir dengan apa? Dengan ekstrim itu ya, dengan ekstrim hanya boleh satu. Ya, itu dakwah yang tidak cerdas ya. Itu akan sulit diterima. Seperti sama minuman keras yang tidak langsung diharamkan. Pertama diharamkan bagi yang mau sholat, ya lama-lama tidak dibolehkan. Artinya apa? Ya karena menikah ya, walaupun bernilai ibadah itu masuknya ibadah ghairu mahdoh atau muamalah duniawiyah. Ya boleh ya kalau mampu, tapi sulit, sangat sulit untuk bisa berlaku adil ya. Apa contoh lagi muamalah duniawiyah ya itu prinsipnya sunnah Rasul itu kebiasaan Rasul itu ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib kita ikuti ya yang wajib kita ikuti dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh yang tidak wajib kita ikuti dalam muamalah duniawiyah yang menyesuaikan tempat dan waktu. Termasuk misalnya berpakaian. Dalam Islam prinsipnya kan menutup aurat. Ya, dia mau pakai sarung, celana panjang, jubah, it's okay, no problem ya. Yang penting substansinya menutup aurat. Okay. Any question guys? Oke, kita melihat beberapa pandangan para tokoh tentang operasionalisasi agama di wilayah sosial kemasyarakatan di Indonesia. Ya, karena dalam konteks teknis tadi ya tentu ada pemahaman yang beragam. Pertama dari Muslim Abdurrahman menggagas tentang teologi transformatif. Ya. Ya, ada Harun Nasution, teologi rasional, Nurholis Masjid, Islam inklusif, Munawir Sajali, kontekstualisasi, Kunto Wijoyo, Islam proaktif, Gus Dur ya tentang pribumisasi Islam. Ya ini termasuk tadi ya Gus Dur ini tentang pribumisasi Islam. Ya bagaimana
Islamnya orang Indonesia ya dengan kekhasan Indonesia ya. Tidak harus ikut-ikut sana ya, tidak harus ikut pakai jubah ya, ya boleh juga pakai jubah, tidak dilarang, tapi tidak harus. Tapi maksud dari Gus Dur ini adalah agar ada ciri kekhasan ya. Ya, selama itu tidak melanggar syariat, misalnya terkait menutup aurat, ya is okay. Kemudian Amin Rais terkait tauhid sosial, tauhid yang tidak hanya berhenti pada ibadah ritual, tapi tadi berimplikasi pada kehidupan sosial. Ya bagaimana kemudian Muhammadiyah mendirikan kaum amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu bagian dari tauhid sosial. Ya bisa dibilang tahlilannya Muhammadiyah itu mendirikan kaum, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan toko, usaha, itu tahlilannya orang Muhammadiyah. Tahlil bil arkan, tahlil dengan tindakan. Tahlil bil lisan ada dalam sholat. Setiap hari 5 waktu kita tahlil bil lisan. Oke. Nah, kemudian dalam bahasa akademis, agama menjadikan manusia soleh secara ritual dan sosial. Ya, sama seperti pesan sholat ya. Nah, pesan sholat itu dibuka dengan hablum minallah, takbiratul ihram itu kan hablum minallah. Kemudian diakhiri dengan salam, ya, mengucapkan salam, mendoakan, memberikan keselamatan kepada kanan dan kiri kita. Ya, tentu itu ditujukan untuk makhluk, bukan untuk sang kholik, yaitu berdimensi sosial. Sama puasa juga ya, diawali hablum minallah, diakhiri dengan zakat fitrah. Haji sama diawali dengan hablum minallah, vertikal, diakhiri dengan berkurban, dimensi horizontal. Oke, nomor 3, nomor 2 sudah ya. Melalui konsep inilah nantinya Muhammadiyah mampu tampil sebagai umatan wasaton yang membawa rahmat bagi semesta alam. Ini ada dalam Al-Baqarah ya, tentang 143 kalau tidak salah. Lalu apa makna umatan wasaton? Oke, coba saya ini ya. Umatan wasaton. Oke. Pertama, ya, umat wasaton atau umatan wasaton berarti khaira umat, ya, umat yang terbaik. Ya, alhamdulillah ya dalam beberapa survei ya atau penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga asing bahkan yang menempatkan Muhammadiyah sebagai ormas ya terkaya nomor 4 di dunia ya. Itu ada di Instagram, di Facebook, di TikTok ya. Yang pertama dari saudara kita Kristen ya. 2 juga, yang ketiga dari umat Hindu, yang keempat alhamdulillah dari Islam ya, diwakili oleh Muhammadiyah. Dan dari 10 ormas yang ditampilkan itu, yang dari Islam hanya 1 ya. Ya karena tadi fahamnya atau keyakinannya bahwa berislam itu tidak cukup hanya ibadah ritual, tidak cukup hanya sholat, puasa, haji, tapi harus memberi manfaat, maslahat kepada umat dengan mendirikan sekolah, dengan mendirikan rumah sakit, ya, lembaga-lembaga sosial yang lain, ekonomi. Dan ini sebenarnya Ahmad Dahlan belajar dari orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen yang menjajah Indonesia ya. Jadi ada hikmahnya juga kita dijajah oleh Belanda. Ahmad Dahlan jadi belajar bagaimana menyelenggarakan pendidikan secara profesional ya,
mendirikan lembaga kesehatan, itu dari mereka ya. Kemudian umatan wasaton juga berarti umat yang utama atau yang penting. Artinya apa? Kehadiran umat Islam ini eh, dinanti ya, ditunggu oleh masyarakat, oleh warga. Ini terbukti misalnya beberapa negara seperti Malaysia, Australia, eh, di Timur Tengah juga ada. Itu bahkan meminta ya Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tinggi di sana. Karena apa? Ya, dianggap penting, ya, umat yang penting, karena akan menghadirkan hal yang maslahat. Kemudian umatan wasaton juga berarti umat yang adil, yang proporsional. Kemudian berarti seimbang, ya, seimbang dalam mencapai hasanah di dunia wal akhirat, dalam mencapai kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Seperti doa kita, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap hari ya, 5 kali kita berdoa seperti itu, ya tinggal ikhtiarnya. Ya. Doanya sudah, tapi tanpa ikhtiar ya tidak mungkin dapat tercapai. Kemudian moderat, ya tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya. Ekstrim kanan, misalnya tekstualis, fundamentalis, atau apa radikal. Kemudian ekstrim kiri sekuler atau liberal. Umatan wasatan ini berdiri di tengah, dalam beragama pun di tengah, tidak ekstrim, tidak hulu, tidak berlebihan, sesuai tuntunan ya, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Oke. Nilai dan ajaran sosial kemanusiaan dalam perspektif fikih al-Ma'un. Ya. Di sini ada nilai kemanusiaan juga ya. Tadi Al-Isra ayat 70, Al-Hujurat ayat 13. Kalau ajaran sosial kemanusiaannya ya ada nilai religi, rahmah, syukur, dan ta'awun. Misalnya nilai kemanusiaan. Kita ambil satu aja misalnya ya, karena waktu. Misalnya Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'aruf, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke, Pak. Di sini ada kata waja'alnakum syu'uban wa qabail. Telah dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, termasuk berormas-ormas. Agar apa? Ya tadi ya, dita'aruf, saling mengenal. Dengan saling ta'aruf, kita akan lanjut ke jenjang level berikutnya, yaitu litafahum. Setelah lita'aruf, saling mengenal, litafahum, kita saling memahami sesama ormas Islam, ya. Bahkan sesama manusia, ya, ukhuwah insaniyah. Kemudian naik jenjang level lagi, lita'aruf, litafahum, naik jenjang lita'awun, ya saling tolong menolong. Al-Maidah 2 wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, batasannya tolong menolong selama dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi bukan tolong menolong dalam permusuhan dan berbuat dosa.
Kemudian naik ke jenjang keempat ya. Setelah ta'aruf, tafahum, ta'awun, terus takaful, saling melindungi ya, saling menjaga ya, menjaga kehormatan ya. Tadi dengan tasamuh ya, dengan saling menghormati. Ya ini Pak, sudah saya posting di Edung ya. Bisa dibaca nilai-nilai religi ya. Pertama ini dalam surah Al-Baqarah ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Ya ini kisah perpindahan kiblat, ada nilai rahmah, kasih sayang, ada nilai syukur, nilai ta'awud, Al-Maidah ayat 2 tadi. Kemudian gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Ya, definisinya ada. Ini kisah ya, ketika Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis setelah selesai mengajar surat Al-Maun. Beliau berkata, mulai pagi ini saudara-saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulang ke rumahmu masing-masing. Beri mereka mandi dengan sabun yang baik, beri pakaian yang bersih, beri makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu. Sekarang juga pengajian saya tutup dan saudara melakukan petunjuk saya tadi. Ya, setelah tahu bacaan Al-Maun, tahu terjemahnya, sudah hafal, ya diamalkan ya. Ya dulu masih dengan cara seperti ini di Ahmad Dahlan itu. Tapi kemudian karena ini ranah muamalah duniawiyah, ya terus berkembang. Muhammadiyah mendirikan rumah miskin, mendirikan PAY, ya. Bahkan di Kebumen cukup banyak ya. Ada di Kebumen Kota ada 3, di Seruang ada 2, di Gombong ada juga yang model mukim dengan membuat asrama, ada yang juga tidak mukim atau non mukim ya, dengan rutin setiap bulan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan tidak memandang bulu ya, apakah dia anak yatim beragama Islam atau tidak, apakah Muhammadiyah atau non Muhammadiyah. Jika memang membutuhkan akan diberi ya. Ya, jika masih ada yang diskriminatif, boleh tuh ya diviralkan biar nggak diskriminatif. Oke, model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah, ya filantropi progresif. Ahmad Dahlan menerjemahkan teks-teks Al-Quran, ya seperti tadi Quran Surah Al-Maun ke dalam kegiatan praksis sosial, amaliyah, tindakan dan terlembagakan, dan dikelola secara organisatoris ya seperti perintah Al-Maun ayat 104. Karena ketika dikelola individual ya akan peluangnya lebih sedikit untuk bisa terus tumbuh. Padahal sudah 100 tahun lebih, bukannya semakin lemah, justru semakin tumbuh berkembang. Ya, kemudian teologi Al-Maun ini diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja atau bentuk pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini sama ya dengan bagaimana Ahmad Dahlan memahami Al-Maun 104. Dipahaminya sebagai perintah mendirikan atau membuat organisasi. Ya. Ini perintah Al-Maun berarti membuat lembaga pendidikan, membuat lembaga kesehatan, dan lembaga sosial. Melembagakan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi ada kesinambungan, tidak berhenti. Ya inilah cerdasnya beliau ya, membaca Al-Maun tidak berhenti di mencari pahala ukhrawi, tidak berhenti di terjemah, tidak berhenti di tafsir, tapi sampai pada praksis, sampai diamalkan, bahkan dilembagakan, bahkan terus tumbuh sampai sekarang ya. Pelayanan pendidikan ya, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, dulu PKU pertama tahun
1918. Artinya 6 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ini yang dikatakan organisasi keagamaan terkaya di dunia. Ya. Dari 10 ini ya, hanya satu yang Islam ya, dengan aset 454 triliun yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Lainnya beragama apa nih, Katolik ya, eh, Katolik, kemudian ini Hindu ya kalau nggak salah ya, Trismula Hindu atau Buddha ya. Kemudian ya gereja ini ya Katolik, kebanyakan Katolik. eh, Ya sesungguhnya awal Muhammadiyah juga belajar di sini. Ini saat ini Muhammadiyah memiliki 172 perguruan tinggi, baik yang berbentuk universitas maupun sekolah tinggi. Ada sekolah atau madrasah dari tingkat SD ya, sampai tingkat SMA atau SMK. Kalau PAYD jauh lebih banyak yang dikelola oleh Aisyah. Ini berarti yang ditampilkan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Ada 122 rumah sakit, eh, totalnya ada 300 lembaga kesehatan. Tapi masih berbentuk klinik ya, belum berbentuk rumah sakit. Ada aset wakaf 20.000 meter, ini kliniknya 231, pesantrennya masih sedikit ya, baru 440. Kemudian pantai asuhan dan memiliki aset tanah 214 juta meter persegi. Ini menjadikan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terkaya di dunia dan ormas terkaya nomor 4 di dunia. Hanya Islam satu ya wakilnya. Revitalis Gerakan, oke ya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Masih ada apa? Satu PowerPoint itu itu keduanya sudah. Yang kedua lebih kepada gerakan atau Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam bidang pendidikan. Saya kira itu. Any question, guys? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Kalau no question ya kita tutup ya. 10.29. Oke, 1 minute sudah. Ya, saya kira itu yang dapat kita bahas pada pagi menjelang siang ini. Ya, mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bahwa ya, sesungguhnya Islam punya potensi untuk kembali berjaya di dunia seperti dulu di masa Nabi, sahabat atau Khulafaur Rasyidin dan juga pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Ya. Tinggal kita mau mengejar ketertinggalannya atau tidak. Saya kira itu. Syukron kasiron wa jazakumullah khairan kasiron ala hudurikum di hudurikum haya tatim hadal banarjat bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, welcome. Saya izin end meeting.